Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembalaan. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Anak-anak silahkan duduk, kita bernyanyi. Kita bernyanyi Bapakku datang padamu. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masyurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah menaklukkan kuasa dosa, iblis dan maut. Sungguh besar kasih karunia dan perbuatan-Mu kepada kami. Karena dengannya kami menikmati kemenangan-Mu dan mendapat kehidupan yang kekal. Suruhlah Roh Kudus-Mu membimbing kami, sehingga iman kepercayaan kami tetap hidup, dan kami melihat keselamatan yang telah Engkau kerjakan. Berikanlah kepada kami kekuatan, sehingga kami senantiasa mampu mempersembahkan sukacita dan syukur dan puji-pujian sampai selama-lamanya. Tuhan Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya. Hari ini anak-anak kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu kitab
yaitu titah yang pertama. Ya, anak-anak kita semuanya mengucapkannya ya. Akulah Tuhan Allahmu. Kita pertama saja. 2, 3 ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, berikanlah kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Kurang semangat kakak belum dengar suaranya. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Semangat. Coba tes dulu. Tepuk semangat. Semangat. Semangat minggu. Yes, ada. Oke, karena semua sudah siap, yuk kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan Yesus Bapa.
kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, berkati mata, telinga, semua alat yang mereka gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan, berkati hati dan pikiran mereka, supaya mereka boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya berkat Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom kelas kecil. Wah, apa kabarnya nih hari ini? Pasti luar biasa dong. Gimana? Udah lama banget nih kita nggak ketemu di ruang sekolah minggu. Walaupun kita ketemu online kayak gini, kakak harap kalian semua bersuka cita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sekarang kakak mau tes dulu ya. Sekolah minggu. Wah, udah pada lupa ya, karena udah kelamaan gak sekolah minggu nih kakak rasa. Kakak ingetin lagi ya, kalau kakak bilang sekolah minggu, adik-adik jawabnya, yes, I am. Oke, kakak ulang sekali lagi ya, sekolah minggu. Kurang kenceng nih, sekali lagi oke. Sekolah minggu. Wah, luar biasa semangatnya. Sekarang kakak tes lagi ya semangatnya. Tepuk semangat. Ya. Yeay. Siapa yang hari ini pengen banget dengerin firman Tuhan? Angkat tangannya. Oke. Sekarang kakak mau cerita untuk kelas kecil tentang siapakah dia? Kebaca nggak namanya siapa? Saulus. Siapa? Saulus. Siapa yang udah pernah dengar tokoh Alkitab bernama Saulus? Tunjuk tangannya. Oke, kalau yang belum dengar, mari kakak ceritain ya. Adik-adik, kalau misalnya mau dibuka Alkitabnya, ada di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Karena adik-adik kelas kecil belum ada yang bisa baca, kakak yang bacain, oke? Kakak mulai cerita ya, tentang Saulus diubahkan. Jadi, zaman dulu, tapi ini zaman setelah Tuhan Yesus disalibkan, lalu mati, dan bangkit lagi, lalu naik ke surga, oke? Jadi zaman dulu ada seorang yang terkenal karena melakukan hal-hal yang sangat jahat. Hal-hal yang buruk, pokoknya dia itu menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi setiap ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia jahatin, dia siksa, dia aniaya, bahkan sampai dibunuh. Siapa namanya? Namanya adalah Saulus. Coba sebut adik-adik, siapa namanya? Betul, Saulus. Jadi Saulus ini terkenal banget, dia suka menganiaya orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Dia berusaha menjebloskan mereka semua ke dalam penjara, lalu dianiaya. Mereka Saulus ini suka mencari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, lalu dia tangkap, lalu dijebloskan ke dalam penjara. Kira-kira itu baik atau tidak adik-adik? Tidak ya? Jangan ditiru. Oke, jadi Saulus itu berpikir bahwa dia melakukan hal yang benar. Dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat. Makanya dia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu ketika Saulus menangani semua orang yang percaya di daerah di mana dia tinggal waktu itu, lalu dia ingin pergi lagi ke tempat yang lain. Dia ingin mencari terus semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, lalu dia tangkap, lalu dia jebloskan ke dalam penjara. Lalu dia pergi ke suatu tempat yang bernama Damaskus. Coba sebut adik-adik. Damaskus. Ya, betul, Damaskus. Dia pergi ke Damaskus untuk mencari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu ketika dia pergi ke sana, dia mendapatkan surat kuasa dari imam besar untuk para majelis Yahudi di Damaskus yang mendukung tindakan yang ingin dia lakukan. Jadi
orang-orang Yahudi ini mendukung sekali kalau misalnya Saulus menangkap semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu ketika dia ingin pergi ke Damaskus, dia ingin membawa dan memenjarakan mereka semua. Ketika sedang dalam perjalanan, tiba-tiba di tengah perjalanan ada cahaya yang terang banget. Adik-adik tahu cahaya ya, cahaya lampu nih kalau misalnya lagi malam nih seperti ini. Nah itu cahaya, cuman waktu itu cahayanya terang banget sampai menyilaukan mata. Adik-adik pernah silau karena cahaya terang, karena cahaya matahari? Nah itu seperti itu. Jadi tiba-tiba dia lagi jalan nih ke Damaskus, tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang menyinari si Saulus. Lalu di tengah-tengah cahaya itu ada suara yang berkata seperti ini. Saulus, Saulus, mengapakah kamu menganiaya aku? Kira-kira adik-adik tahu siapakah aku ini? Iya betul, yang menjawab ini adalah, kakak belum jawab karena kakak mau lanjutin ceritanya, oke? Ketika ketika ada suara yang berkata seperti itu, Saulus kaget. Siapa nih? Lalu dia bilang gini, siapakah yang berbicara kepadaku? Saulus bertanya. Maka suara tadi menjawab seperti ini, akulah Yesus. Wah, ternyata yang berbicara itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus langsung berbicara kepada Saulus. Akulah yang kamu aniaya. Sekarang aku ingin kamu bangun dan pergi ke dalam kota. Aku akan memberitahu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Maka Tuhan Yesus berkata seperti itu. Ini dia gambarnya ketika Saulus di pertengahan jalan ke Damaskus, tiba-tiba ada cahaya yang datang. Lalu ini nih ekspresinya Saulus, dia kaget banget. Kok tiba-tiba ada cahaya, terus ada yang bilang, mengapakah kamu menganiaya aku? Adik-adik lihat ya. Seperti ini ekspresinya Saulus. Lalu setelah itu, ketika Tuhan bilang, aku akan memberitahu apa yang kamu harus lakukan selanjutnya, orang-orang yang di seperjalanan Saulus tidak bisa berkata apa-apa karena mereka mendengar suara itu tapi tidak melihat siapa yang berbicara. Saking silaunya itu cahaya, tidak ada orang yang berbicara, jadi mereka kaget dong, mereka bingung. Kira-kira dalam situasi kayak gitu adik-adik juga gimana? Bingung dong, pasti ada suara tapi nggak ada orang. Sama seperti Saulus dan orang-orang di seperjalanan tadi, tidak bisa berkata apa-apa. Mereka bisa mendengar tapi tidak bisa melihat orang itu. Lalu Saulus berusaha bangun, dia karena terkejut dan waktu itu Tuhan Yesus bilang, yang berkata itu adalah Tuhan Yesus, dia langsung kayak, ternyata Tuhan Yesus itu beneran ada. Dia yang tadinya tidak percaya langsung percaya. Lalu dia berusaha bangun untuk menuruti apa perkataan Tuhan Yesus. Ketika dia bangun, dia sadar kalau matanya tidak bisa melihat. Matanya kebuka, tapi dia nggak bisa melihat apa-apa. Alias buta. Lalu orang-orang yang dekat dengan Saulus tadi, yang bersama-sama dengan Saulus tadi, dia memapah Saulus. Tahu ya memapah adik-adik, kalau misalnya kita nggak bisa jalan, dipapah, dibantu berjalan seperti itu. Dia papah Saulus sampai ke dalam kota. Kota mana tadi yang mau didatangin Saulus? Kota Damaskus. Lalu setelah sampai di kota Damaskus dengan keadaan buta dan tidak bisa melihat, selama 3 hari dia tidak makan ataupun minum. Dia masih termenung. Ternyata dia masih termenung dan masih terheran-heran. Ternyata Tuhan Yesus itu ada. Ternyata dia percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu ada seorang pengikut Yesus yang bernama Ananias. Siapa adik-adik? Ananias. Ya, betul. Ananias diberikan sebuah penglihatan.
Sebuah penglihatan seperti waktu Saulus tadi ya, jalan ke kota Damaskus, dia tiba-tiba didatangi sebuah cahaya. Maka Ananias diberikan sebuah penglihatan, cuman beda caranya, bahwa Tuhan memerintahkan untuk berbicara kepada Saulus. Jadi Tuhan itu nyuruh Ananias untuk ngomong sama Saulus. Lalu Saulus bingung, lalu Ananias nggak terlalu seneng dong. Tuhan, kenapa sih nyuruh aku untuk ngomong sama Saulus? Kan Saulus itu terkenal dengan jahatnya, kan Saulus itu terkenal dengan perbuatan tidak baiknya. Lalu Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, tidak apa-apa, pergilah dan lakukanlah yang aku perintahkan kepadamu. Aku telah memilih Saulus untuk mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa lain, juga kepada orang-orang Israel. Jadi waktu Saulus sangat jahat, Tuhan tetap mengasihi Saulus. Makanya dia mau mengubahkan Saulus supaya dari yang jahat menjadi yang baik, dari melakukan hal-hal yang tidak baik menjadi melakukan hal-hal yang baik seperti anak-anak Tuhan yang lakukan. Maka Ananias pun pergi menemui Saulus yang buta itu. Seperti inilah gambarnya adik-adik, yang mana Saulus, ya betul, Saulus yang memakai baju berwarna biru, sedangkan Ananias yang terlihat seperti sedang memberkati Saulus yang memakai jubah berwarna merah. Kakak tanya sekali lagi, yang mana Saulus? Iya, yang mana Ananias? Betul, ini Saulus, ini Ananias. Waktu itu di sini Ananias terlihat sedang memberkati Saulus. Dia menyembuhkan matanya Saulus. Sebenarnya yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang memberikan kuasa kepada Ananias. Makanya Saulus sudah bisa menjadi melihat lagi. Setelah ini kira-kira Saulus berbuat jahat lagi nggak adik-adik? Enggak ya, karena dia kan sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus, lalu dia jadi percaya kepada Tuhan Yesus, jadi dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik lagi. Dia jadi berteman dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, lalu dia juga mengabarkan Injil kepada semua orang. Oke, itu dia cerita awalnya kenapa Saulus bisa bertobat. Kira-kira adik-adik tahu nggak apa yang bisa dicontoh dari kisahnya Saulus? Ayo, kakak mau tanya. Saulus ini gimana dari cerita tadi? Kira-kira perbuatan Saulus yang bisa dicontoh perbuatan yang mana? Bukan perbuatan yang suka menganiaya orang-orang percaya ya, tapi perbuatannya dia ketika dia sudah bertobat. Dia juga setelah bertobat menolong orang-orang yang percaya, bahkan memberitakan Injil kepada semua orang. Adik-adik kelas kecil sesama teman, walaupun teman-temannya berbeda, walaupun teman-teman yang lain tidak suka dengan adik-adik, ataupun ada teman-temannya adik-adik yang melakukan hal yang tidak baik, adik-adik tidak boleh membalasnya. Oke, sama seperti Saulus yang diubahkan lalu bertobat, lalu dia menjadi pemberita Injil. Oke, adik-adik kelas kecil, sekarang kakak mau kasih tugas kepada adik-adik kelas kecil. Coba cari gambar untuk diwarnai ya, gambar seorang Saulus. Oke, minta tolong sama mama sama papanya untuk minta cariin gambar tersebut. Lalu nanti adik-adik warnai, nanti ketika corona ini berakhir, kita bisa sekolah minggu lagi, ke ruangan sekolah minggu lagi, kita ketemu langsung lagi, kakak minta kumpulin. Oke, segitu aja cerita dari kakak. Semoga kalian boleh terberkati.
Dan semoga adik-adik tetap sehat, jangan sering main keluar ya, karena di luar lagi sedang tidak kondusif, lagi tidak aman, jadi adik-adik mainnya di dalam rumah aja. Oke, atau sering-sering baca buku cerita Alkitab. Kakak punya yang seperti ini. Nah, kalau adik-adik punya boleh dibaca, oke? Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Masih semangat dong untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, tema minggu kita hari ini adalah Aku Diajari, yang diambil dari Amsal 22 ayat 6. Kakak bacain ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Adik-adik, kita tidak pernah terlepas daripada pengajaran. Ya, mulai dari kecil kita sudah belajar dan diajari. Kita mulai belajar berbicara, kita berbicara dengan orang tua kita mulai diajari berkomunikasi, kita diajari berjalan, dan kita diajari makan. Kita diajari tentang apapun itu. Karena kita mau diajari, maka kita bisa melakukan semuanya itu hingga saat ini. Yang dulunya kita tidak bisa berhitung, yang dulunya kita tidak bisa menulis, yang tadinya kita tidak bisa membaca, kita bisa melakukan itu sampai sekarang. Karena apa? Karena kita mau diajari. Nah, sekarang kita diajari tentang keinginan Tuhan. Nah, dari mana kita mengetahui itu? Ya, kita mengetahui pengajaran yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, itulah anak Tuhan yang mau diajari. Diajari untuk berbuat kasih dalam kehidupan seperti Allah. Harus mau diajari dan belajar dalam kehidupan sehari-hari. Membiasakan diri melakukan kemauan Tuhan. Seperti saat kita kecil, kita tidak bisa jalan, hingga akhirnya kita bisa berjalan, bahkan kita bisa berlari. Dari yang kita tidak bisa berbicara, hingga kita bisa berbicara dengan baik dan sopan. Demikian juga saat ini, kita harus mau diajari melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti apa sih yang berkenan di hadapan Tuhan? Ya, kita harus belajar tentang kasih, kerendahan hati, menciptakan perdamaian, dan membuang dalam diri kita kebencian dan dendam. Maka dari itu, adik-adik, kita harus memulai untuk belajar tentang kasih, kerendahan hati, menciptakan perdamaian, membuang dalam hati kebencian dan dendam. Kita harus mau diajar dan melakukan apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Dengan demikian, kita adalah anak-anak yang mau diajari. Oke, sampai sini firman Tuhan kita. Yuk adik-adik, kita simpan Alkitab kita simpan alat tulis kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya dapat kami lakukan ya Bapa di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan angkat pujian Bapa datang padamu. Datang lebih dekat lagi.
kita akan berdoa menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita semua bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebahagian dari pemberian sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita adik-adik sama-sama berdoa dengan mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom.